ku sembah Kau, ya Rabbi. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua itu kan betul. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua udah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada kita ya maksud dan tujuan Tuhan di balik perubahan atau kegoncangan yang terjadi ya. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita dari Ibrani pasal 12 ayat 26. Di situ dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, luar biasa firman Tuhan. Jadi ada prinsip-prinsip Tuhan ya di dalam perubahan-perubahan atau kegoncangan yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang melakukan atau mengizinkan perubahan kegoncangan global yang terjadi atas dunia ini. Ya, Tuhan bisa menggoncangkan langit, Tuhan bisa menggoncangkan bumi. Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Ternyata kalau dari ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ayat 27 ya, di situ dikatakan bahwa ya ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan ya. Jadi tujuan kegoncangan itu diadakan ya karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada kegoncangan supaya ketemu atau dapat yang tidak tergoncangkan. Nah, ini saudaraku ya, poinnya di situ saudaraku. Jadi prinsip-prinsip ya Tuhan di dalam suatu perubahan atau kegoncangan ya saudaraku. Kenapa ada kegoncangan ya? Yang pertama itu adalah kita ambil contoh misalnya pohon yang di depan rumah kita kemudian sudah banyak daun yang kuning, maka kadang-kadang ya daripada nunggu jatuh satu persatu, kadang-kadang kita bantu dengan menggoncangkannya. Jadi tujuan kita menggoncangkan si pohon dengan daun yang sudah banyak kuning ini supaya ya daun-daun yang tidak berguna itu rontok ya, kemudian kita bisa bersihkan supaya tinggallah daun-daun yang masih segar yang punya kemungkinan untuk bisa berbuah lebih banyak ya saudaraku. Jadi tujuan kegoncangan itu adalah untuk membuang ya,
melepaskan segala sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna di dalam hidup ini, yang selama ini ada dalam hidup kita, atau justru itu mengalihkan fokus kita. Lewat kegoncangan ini Tuhan ingin lepaskan semua daun-daun kuning yang tidak berguna itu supaya lepas daripada hidup kita. Ya, kalau daun itu adalah selama ini adalah pekerjaan kita kah, atau uang, atau posisi dan jabatan, maka ini kegoncangan terjadi supaya kita memegang yang tidak tergoncangkan. Ya, saudaraku, supaya kita beralih dari yang bisa berubah, yang tergoncangkan, kepada yang tidak bisa tergoncangkan. Kemudian yang kedua, ya, tujuan juga kegoncangan juga seperti pohon. Ya, kalau ada pohon ya juga di depan rumah kita, buahnya sudah matang, saudaraku, kemudian mungkin kita sulit untuk memanjat. Ya, kadang-kadang kita juga bantu dengan menggoncangkannya supaya apa? Supaya yang sudah kuning, yang sudah matang itu kita tuai. Jadi kegoncangan itu juga diizinkan ya terjadi supaya kita menuai, kesempatan untuk menuai, ya, kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa, kesempatan untuk menuai ya orang-orang yang sedang bimbang, yang ragu, yang takut. Ya, ini adalah masa gelombang penuaian besar lewat kegoncangan ini. Yang matang itu akan runtuh, akan jatuh. Mungkin selama ini kita nunggu lama, tetapi lewat kegoncangan itu bisa rame-rame runtuh, ya, seperti itu, saudaraku. Dan ini adalah kesempatan penuaian yang besar yang harus kita tangkap, saudaraku, untuk menyelamatkan jiwa mereka yang galau, yang hancur, yang bimbang, yang ragu, yang sedang mencari-cari kebenaran, ya, saudaraku. Mereka membutuhkan kehadiran kita, ya, saudaraku. Kemudian ya, kita juga biasanya menggoncangkan sesuatu untuk memastikan daya tahannya. Kalau kita beli kursi, pastilah kita goyang-goyang sedikit, ya, goncang-goncang sedikit. Kuat nggak kursi ini untuk diduduki? Bila perlu kita tes duduk, ya, saudaraku. Ya, motor pun, ya, kalau kita mau belikan disuruh bawa dulu tes, atau mobil, ya, ada test drive, ya, semua dites, ya. Ada iklan-iklan juga, iklan paralon itu digilas oleh truk besar, ya, walaupun mungkin itu agak hiperbol. Tetapi segala sesuatu diguncang, dites untuk mengetahui daya tahannya. Itulah alasannya kenapa perubahan dan kegoncangan diizinkan, supaya diuji seberapa iman kita, seberapa ketekunan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Daya tahan kita ini harus diuji, dipastikan sampai ke garis akhir, ya. Haleluya. Kemudian, saudaraku, ya, kadang-kadang juga terjadi kegoncangan alam, ya, semacam gempa bumi. Tujuannya supaya kita bermigrasi, ya, berpindah dari tempat yang semula ke tempat yang berbeda, ya, berpindah dari offline kepada online, ya, berpindah dari yang manual kepada yang virtual. Ini adalah waktu perubahan, saudaraku, ya. Kita harus peka dan juga tidak ketinggalan, ya, saudaraku, ya. Kemudian ada juga terjadi kegoncangan spiritual, kegoncangan rohani. Ya, supaya kita beralih, berpindah juga dari yang fana, ya, dari yang duniawi ini kepada hal-hal yang abadi. Firman Tuhan katakan, kumpulkanlah harta di sorga. Karena harta di dunia ngengat dan karat dapat merusakkannya, tetapi harta di sorga, ya, pencuri tidak dapat mencurinya, ngengat pun tidak dapat merusaknya, saudaraku. Jadi kita harus mengumpulkan harta di sorga. Firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus fokus kepada kerajaan Allah dan juga mencari kebenarannya. Mencari kebenaran itu tentu tidak cukup dengan ibadah online seminggu sekali. Harus ada. Minggu lalu Ibu Uli ya sudah bagikan kepada kita, miliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang-orang yang mencari kebenaran, Bapak Ibu sekalian, tidak cukup hanya ibadah, nunggu ibadah seminggu sekali online. Ya, dengan durasi 1 jam, ya, setengah jam atau 15 menit pujian penyembahan, sisanya firman Tuhan, terakhirnya say hello. Maka firman Tuhan itu mungkin, ya, firman Tuhan itu hanya sangat singkat, ya. Maka tidak cukup untuk membangun kerohanian kita, untuk mencari kebenaran hanya dengan seminggu sekali. Jadi harus ada
lapar dan haus untuk mencari kehendak Allah, mencari firman Tuhan, berdoa, membangun ketahanan rohani kita, ya, setiap hari di rumah kita masing-masing, ya. Kita juga perlu mendoakan anak-anak rohani kita yang mungkin sedang pulang kampung. Jangan sampai pulang kampung jadi error, semakin jauh dari Tuhan. Pulang ke kota, kita kerja keras lagi untuk dari nol lagi, melepaskan dia lagi, tumpang tangan lagi, saudaraku, ya. Makanya harus tetap di konteks. Selama masih ada sinyal, ya, coba dihubungi, kuatkan, teguhkan, saudaraku, ya. Karena ketahanan rohani di masa sulit ini sangat dibutuhkan, saudaraku. Haleluya. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, apa saja yang kemungkinan bisa digoncangkan? Area apa saja dalam hidup kita yang bisa digoncangkan dengan maksud-maksud tadi? Maksud supaya menuai yang sudah matang, maksud supaya membuang yang tidak penting, ya, maksud supaya beralih dari yang manual kepada virtual, saudaraku, ya, bermigrasi, ya. Hal-hal yang dapat digoncangkan dalam area hidup kita itu adalah bisa saja terjadi kegoncangan di dalam rumah tangga, ya, bagi yang married, bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah berkeluarga, ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada gesekan, ada miskomunikasi, mispersepsi, ada gejolak-gejolak, ada kegoncangan, ada riak-riak di dalam rumah tangga, dan prinsipnya adalah kembalikan tadi, untuk membuang daun-daun kuning, menuai yang sudah matang, meyakinkan, memastikan daya tahan sebuah rumah tangga, seberapa lama daya tahan rumah tangga itu akan diuji lewat goncangan-goncangan, riak-riak, gejolak-gejolak yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Nah, pastikan, saudaraku, ketika saudara mengalami kegoncangan rumah tangga, tanda kutip, ya, saudaraku, ingat kepada prinsip tadi. Tuhan sedang memastikan daya tahan rumah tangga Anda. Tuhan sedang menyingkirkan daun-daun kuning, karakter-karakter, sifat-sifat buruk kita, ya, saudaraku, ya, sedang dibuang dari kehidupan kita, supaya rumah tangga kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, haleluya. Ya, lewat kegoncangan juga Tuhan ingin kita menuai berkat. Kalau kita suami istri bisa sehati, bisa kompak, ya, ada berkat Tuhan yang double. Ya, karena dua orang sepakat di bumi meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan firman Tuhan. Jadi jangan fokus kita harus benar dalam memandang kegoncangan dan perubahan yang sedang terjadi. Ya, ingat prinsip tadi. Ya, Tuhan sedang membawa kita bermigrasi mungkin dari pola hidup kita yang lama, pola asuh kita yang lama yang kita bawa di dalam rumah tangga. Itu Tuhan sedang kikis dengan bersatunya dua manusia yang berbeda, ya, supaya membuat mereka semakin indah, semakin murni, semakin mulia di hadapan Tuhan. Ya, haleluya, katakan amin, saudaraku. Yang berikut, kegoncangan di bidang apa lagi yang bisa terjadi? Kegoncangan di bidang ekonomi dan keuangan pribadi, ya, maupun rumah tangga kita. Apa tujuannya? Kembali lagi kepada prinsip tadi. Untuk menguji iman kita. Apakah dengan kegoncangan keuangan, kegoncangan ekonomi kita masih percaya kepada Yesus, Jehovah Jireh, yang sanggup menyediakan bagi kita? Atau kita mulai khawatir, bimbang, stres, depresi, fokus kepada problem, kehilangan pengharapan? Itu adalah tes, ya, digoncangkan. Dompet kita digoncangkan, ya, sehingga keluar semua kartu-kartu. Ternyata kosong, tinggal kertas-kertas dan kartu-kartu. Haleluya. Maka kepada siapa kita akan berseru selain kepada nama Yesus? Kalau pintu di depan tertutup, pintu samping tertutup, belakang tertutup, ya, masih ada pintu yang terbuka, pintu di atas. Haleluya. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun, sungai di padang gurun. Jangan khawatir, saudaraku. Ini saatnya untuk beriman penuh. Ya, dulu mungkin masih beriman pada income dan gaji. Sekarang beriman penuh
kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau dompet saudara sedang digoncangkan, itu untuk mengeluarkan kertas-kertas bon yang tidak berguna. Supaya Tuhan isi dengan rupiah-rupiah yang fresh, yang baru ya. Haleluya. Katakan amin, saudaraku ya. Puji Tuhan. Apakah kita sukacitanya hilang waktu dompetnya tergoncang? Dulu semangat melayani karena dompetnya stabil. Dompetnya full, saudaraku. Maka semangat ibadah, semangat melayani. Sekarang dompet digoncangkan. Masih semangat doa enggak? Masih semangat ibadah enggak? Masih semangat melayani enggak? Ya? Atau hanya sebatas sejauh dompet? Jangan sampai semangat kita ternyata hanya sejauh isi dompet. Kalau isi dompet stabil, semangatku dalam Tuhan juga stabil, sukacitaku stabil, damai sejahteraku juga stabil, saudaraku ya. Jangan sampai terjadi, jangan sampai sukacita kita hanya sejauh dompet. Walaupun dompet kita digoncangkan, percayalah, supaya terbuang bon-bon yang lama dan masuk ya rupiah-rupiah yang fresh, dolar-dolar yang fresh ya. Haleluya. Katakan amin. Yang ketiga, kegoncangan di bidang pekerjaan. Apa tujuannya? Ya, untuk menguji doa kita. Udah cukup belum doanya buat kantor dan perusahaannya? Juga untuk menguji loyalitas kita. Masih loyal nggak kalau perusahaan potong gajinya? Dulu semangat ya. Belum jam masuk udah datang duluan ya. Orang udah pulang, kita masih stay di kantor. Sekarang dengan dipotong gajinya, masih loyal nggak? Masih mau berdoa nggak buat perusahaan di saat perusahaan saudara goncang? Saudara adalah karyawan yang loyal, yang setia, atau sama kayak yang lain, ikut ngutukin perusahaan, untuk ikut ngomel-ngomel, ikut menggerutu seperti karyawan lain. Dan minggu lalu kau bilang apa? Orang yang khawatir di depan orang fasik itu seperti air yang keruh. Ya, jadi kalau kita sama dengan karyawan yang lain di saat perusahaan goncang, mulai nggak loyal, mulai masuknya asal-asalan, gaji gua dipotong, ngapain sungguh-sungguh kerja, ngapain loyal, toh gaji gua dipotong. Harus tetap tunjukkan kualitas anak Tuhan, walaupun kondisinya seperti itu. Setiap berdoa, dukung. Selama saudara masih yakin kerja di situ, support sebagaimana masih normal. Usahakanlah kesejahteraan kota, bisnis, usaha perusahaan saudara, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan saudara juga. Firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah dalam Kolose ya, Kolose 3 ayat 23-24. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tetap semangat kerja ya, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk perusahaan. Maka sumber berkat saudara bukan hanya dari perusahaan itu. Yang gak bisa dibayar oleh perusahaan akan dibayar oleh Tuhan. Percaya itu, katakan amin. Saya ulangi ya, saudaraku. Kalau saudara memegang firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23-24. Firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24 mengatakan apa? Maka dari Tuhanlah akan memberi upahmu. Jadi kalau kita loyal dan kerja dengan baik, perusahaan pasti gaji. Tetapi yang nggak bisa dibayar oleh perusahaan, Tuhan yang bayar. Ya, haleluya. Katakan amin, saudaraku. Jadi kualitas kita harus tetap tampakkan dalam kondisi seperti ini. Karena dalam kegoncangan seperti ini akan muncul kualitas. Apakah kita seperti dibilang Bu Uli minggu lalu, ikut khawatir seperti orang lain di depan orang fasik? Seperti air keruh yang nggak jadi berkat, orang lihat jadi cemberut, makin khawatir gara-gara omongan kita? Atau mereka beroleh pengharapan karena kata-kata firman yang kita bagikan, saudaraku ya. Berikut, kegoncangan kesehatan bisa terjadi juga. Supaya kita belajar menghargai, ternyata kesehatan itu mahal. Sekarang ini bisa hidup sehat aja, puji Tuhan. Nggak bersin-bersin aja, haleluya, puji Tuhan.
Dulu bersin itu biasa, sekarang bersin khawatir-khawatir ya. Apalagi ditambah batuk, oh my God. Ya, saudaraku. Jadi kesehatan itu mahal. Bersyukur. Kalau kita masih sehat, hari ini katakan puji Tuhan. Aku sehat. Hal yang paling mahal hari ini adalah kesehatan. Ya, karena itu kita harus tunjukkan ketaatan terhadap aturan new normal, berdamai dengan COVID. Ya, jaga jarak, pakai masker. Ya, saudaraku, ya, ikut mensupport pemerintah karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Demi kebaikan kita, untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain, saudaraku. Ya, haleluya. Supaya kita menjadi kesehatan ini mahal. Dan kita hidup karena kasih karunia. Yang berikut, kadang-kadang Tuhan juga izinkan terjadi kegoncangan dalam pelayanan. Komsel kita, orang yang kita muridkan dalam pelayanan. Ya, untuk menguji kesetiaan kita, kualitas kita sebagai pengerja, komitmen kita. Ya, kualitas pengerja akan muncul di musim seperti ini. Kualitas anak-anak Tuhan dalam pelayanan juga akan muncul dalam kondisi seperti ini. Kita akan melihat siapa asli kita seseorang ini, hari-harinya akan muncul, saudaraku. Itulah tujuan Tuhan goncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ya, haleluya. Kemudian, ya, supaya kita jangan setengah hati melayani karena terjadi perubahan online sekarang. Ya, kalau telat-telat dikit, ya setengah 10 lah baru on. Ya, kita harus tetap jaga sikap dan disiplin kita. Ya, haleluya. Kemudian, ya, terjadi kegoncangan bisa terjadi juga dalam pemerintahan dalam sebuah bangsa. Ya, untuk memunculkan kualitas pemimpin bangsa itu, memunculkan karakter sebuah bangsa. Kita bisa lihat karakter setiap bangsa hari ini lewat kejadian ini. Mana yang taat, mana yang nurut, mana yang bisa diatur. Karakter bangsa muncul dalam masa seperti ini. Ya, kemudian juga hal itu juga sekaligus menguji gereja Tuhan. Apakah kita masih konsisten berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa kita, ya. Haleluya, saudaraku. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan ambil waktu untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa kita, ya. Haleluya. Lawatan kasih akan berdiam dan tinggal tenang sampai pulang dikatakan atas budi atas bangsa atas negeri, atas bangsa, inilah usahakan padamu. Usahakan padamu
hatimu